Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Julia, NIM F1D020641, akan menjelaskan mengenai pendahuluan materi akhlak dan etika dalam dunia maya. Di zaman modern saat ini, merupakan zaman yang banyak menggunakan teknologi sebagai penunjang dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah penggunaan alat komunikasi seperti handphone atau smartphone. Perkembangan era smartphone semakin canggih, hingga seakan-akan rekaman jejak kehidupan manusia bisa tergenggam dan terekam dalam genggaman tangan. Dengan begitu cepatnya perkembangan smartphone, tentu hal ini akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang jasa aplikasi. Terlebih lagi, bagi perusahaan yang membidangi aplikasi jaringan, komunikasi, dan media sosial. Salah satu contoh efek dari kemajuan teknologi adalah berita atau informasi yang dulunya dimuat dalam koran, TV, maupun radio, sekarang mulai dialihkan pada media sosial yang memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih besar daripada cara penyebaran dengan menggunakan media klasik. Masyarakat sebagai pengguna berbagai media sosial dapat dengan mudah mengakses berita dimanapun dan kapanpun. Kemajuan yang pesat dalam pemanfaatan media sosial dimanfaatkan oleh beberapa kalangan untuk melebarkan lahan bisnis mereka. Bahkan, beberapa kalangan juga memanfaatkan media ini sebagai salah satu alat untuk menyebarkan pengaruh dan ideologi mereka, baik dalam bidang politik, sosial, maupun agama. Kemunculan banyak kepentingan dalam pemanfaatan media baru ini tidak diimbangi dengan pengawasannya ketat terhadap munculnya beberapa penyedia informasi atau situs berita, sehingga banyak konten berita yang dihasilkan tidak sepenuhnya benar atau biasa kita sebut dengan hoax. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dunia maya. Dunia maya atau yang sering disebut dengan salah satu media atau dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antara satu orang dengan orang lainnya, tentu saja dengan berada di tempat yang berbeda. Dengan tingkat kebutuhan yang beragam, sehingga cenderung disebut dengan dunia maya atau cyber world. Adapun fungsi dari dunia maya atau cyber world ini sangat beragam. Di antaranya yaitu yang pertama, menghubungkan orang dengan komputer. Contohnya, remote connection untuk pengecekan terhadap sekian banyak server belaan yang tersebar di beberapa tempat, kota maupun negara. Yang kedua yaitu menghubungkan komputer dengan komputer. Contohnya, remote connection terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan LAN di network tertentu. Fungsi dunia maya atau cyber world tentunya juga untuk menghubungkan orang, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Yang ketiga, pengertian etika. Asal kata etika adalah dari bahasa Yunani, ethos, atau dalam bentuk tunggal, atau eta, atau jamak. Kata ethos dalam bentuk tunggal memiliki arti tempat tinggal, padang rumput, kandang, adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, cara berpikir. Adapun dalam bentuk jamak, eta, artinya adat, kebiasaan. Penggunaan term etika dalam kehidupan sehari-hari terkadang disinonimkan dengan moral dan akhlak. Jika etika merupakan penilaian terhadap perilaku manusia yang didasarkan pada karena akal manusia, maka moral sebenarnya memiliki makna tidak jauh berbeda dengan etika. Kata moral diambil dari bahasa Latin mors, yang merupakan kata jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Etika memiliki banyak makna, antara lain makna pertama sebagai input tertentu, misalnya etos kerja, kode etik, kelompok profesi. Makna kedua, norma-norma yang dianut oleh kelompok golongan masyarakat tertentu mengenai perbuatan yang baik dan benar. Makna ketiga, studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan benar sebagai falsafat moral, ketika sebagai refleksi kritis dan rasional tentang norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia.
dan pengertian akhlak. Ketika membahas mengenai etika dalam Islam, ilmu akhlak tidak dapat dilepaskan. Ilmu akhlak merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam agama Islam, dan terma akhlak sendiri dianggap sebagai sinonim dari etika. Persamaan dari keduanya yaitu ilmu yang membahas tentang kebaikan agar dilakukan oleh manusia, serta membahas hal-hal buruk agar dijauhi sebagai aplikasi dari larangan yang telah ditentukan dalam agama. Kembali pada term akhlak, akhlak berasal dari bahasa Arab khulukun, yang kemudian dijamakkan menjadi akhlak. Secara bahasa diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Dalam Ensiklopedia Britannica, akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik, buruk, seharusnya benar, salah, dan sebagainya tentang prinsip umum dan dampak diterapkan terhadap sesuatu selanjutnya dapat disebut juga sebagai filsafat moral. Definisi akhlak dengan etika. Dari definisi di atas dapat ditemukan persamaan antara akhlak dan etika. Persamaannya adalah keduanya mengkaji tentang baik buruknya tingkah laku manusia, tetapi akhlak lebih dekat dengan kelakuan atau budi pekerti yang bersifat aplikatif, sedangkan etika memiliki kecenderungan pada aspek landasan filosofinya. Dalam beretika, ada beberapa teori yang melandasinya. Teori yang melandasi beretika tersebut antara lain, teori pertama, utilitarisme. Utilis berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, teori deontolog. Istilah deontologi ini berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Perbuatan tidak dihalalkan karena tujuan yang baik tidak dapat dijadikan perbuatan itu baik. Kita tidak pernah boleh melakukan sesuatu yang jahat supaya dihasilkan sesuatu yang baik. Yang ketiga, teori hak. Sebenarnya teori hak merupakan satu aspek dari teotologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Itu materi selanjutnya adalah menggunakan BCC daripada CC pada email. Alamat email adalah bagian privasi seseorang. Beberapa orang mungkin kurang suka jika alamat emailnya disebarkan pada umum. Mengirim email ke banyak alamat menggunakan CC, kemungkinan penerima mengetahui setiap alamat email yang akan kita kirim. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan BCC jika mengirimkan email secara massal. Itu membaca dulu baru bertanya. Ada kalanya kita ikut bergabung pada sebuah forum diskusi di internet yang membahas salah satu bidang ilmu. Setiap pertanyaan dan jawaban pada forum selalu diarsipkan untuk dibaca kembali oleh anggota forum. Usahakan agar kita membaca dulu apa yang sudah dibahas pada forum tersebut sebelum bertanya. 3. Tidak hanya copy paste. Internet memungkinkan siapapun untuk mengambil konten dengan mudah dan cepat. Konten yang kita ambil tersebut, misalnya sebuah artikel, tentunya hasil jerih payah orang lain ketika menulisnya. Catatlah nama kami serta URL tempat tulisan tersebut dan cantumkan ketika kita menggunakannya sebagai referensi. Perilaku kita berinternet memang tak akan ada yang memantau. Di ruangan tanpa tatap muka, siapapun bisa berbuat berdasarkan kehendaknya. Seringkali kita menemukan informasi palsu, kata-kata tak senonoh, dan perilaku lainnya yang kurang pantas secara etika. Selain itu, dalam dunia internet juga terdiri dari kumpulan pengguna internet yang entah dari mana, berapa umurnya, bagaimana wataknya, dan sebagainya. Menghadapi dunia macam ini, semestinya kita berlapang dada.
Ada baiknya juga bertanya pada diri sendiri, kita ingin diperlakukan seperti apa dan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Adapun pelajaran penting yang dapat diterapkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi dunia maya, antara lain, kita cuma bertegur sapa dalam tulisan, bukan fisikal. Kemudian, bertindak sopan itu selalu lebih baik. Kemudian yang terakhir, mengikuti adat istiadat setempat. Tentang kasus pelanggaran ITE. Yang pertama, pelanggaran penyadapan di Australia. Kasus penyadapan yang dilakukan pihak Australia ini terjadi pada tahun 2013 terhadap pemerintah Indonesia. Tindakan Australia tersebut melanggar pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Demikian pula pada pasal 3 Undang-Undang ITE ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau elektronik tertentu milik orang lain. Untuk kasus yang kedua, yaitu pada tersangka ujaran kebencian. Kasus yang mendera Hima Dewiana Lubis alias HDL yang dituduh membuat ujaran kebencian dan hoaks terus bergulir melalui akun Facebooknya. HDL diciduk oleh Direktorat Kriminal Khusus Subdit Cybercrime Polda Sumatera Utara di rumahnya Jalan Melinjo 2 Komplek Johor Permai, Kota Medan pada Sabtu tahun 2018 lalu. 7. Kesimpulan. Perkembangan dunia maya yaitu internet yang semakin cepat menyebabkan tidak adanya batasan dalam komunikasi. Dalam menggunakan fasilitas internet adalah dengan mengikuti kaidah etika atau tata aturan sederhana yang dapat dilakukan seperti dengan bertegur sapa dengan tulisan, bukan fisikal, dengan membiasakan bertindak sopan, mengikuti peraturan yang telah ada sebelumnya, dengan mengetahui dan menerapkan etika atau kode etik yang seringkali dilupakan dalam berinteraksi di dunia maya, seperti kesan pertama ada di tengah Anda, hindari penggunaan huruf kapital, memberi judul dengan jelas, menggunakan BBC daripada CC pada email, membalas email dengan cepat, membaca dulu baru bertanya, menggunakan kutipan, tidak hanya copy paste, dan kembali pada diri sendiri dengan menyadari kesalahan yang sering terjadi saat ini dan haruslah memperbaikinya, maka akan terwujud etika penggunaan internet atau dunia maya yang lebih bersopan santun dalam bermasyarakat, sosial, dan budaya.